Bab 756, Pilihan yang Sulit. Apa Oldham dan yang lainnya mengikuti petunjuk dan mencari tahu tentang Sean? Wesley merenung. Namun, dia tidak punya waktu untuk merenungkan hal itu dan tidak berani ragu. Ya, Tuan. Saya ditempatkan di kota Riverfall. Dia mencoba berbicara dengan nada tenang. Apa kamu tahu siapa yang biasa diikuti Theo? Kejanggalan suara Wesley luput dari perhatian orang di ujung telepon yang terus bertanya. Saya tidak yakin, tetapi Anda baru saja menyebut barat laut. Bukankah Jenderal Lane, jenderal terhebat itu, ada di sana? Wesley menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan ragu-ragu. Ya, kamu benar. Jenderal Lane dulunya adalah orang paling berkuasa di barat laut, tetapi itu di masa lalu. Kata pria di ujung telepon dengan nada penuh arti. Saya tidak mengerti. Wesley tetap diam selama setengah detik dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu tidak perlu mengerti. Keadaannya agak rumit. Kamu hanya perlu tahu bahwa atasan kita adalah Jenderal Dane. Mendengar kata-kata itu, Wesley terdiam. Tuan, bukankah kita semua prajurit Draconia? Kenapa kita harus begitu khusus tentang siapa atasan kita? Wesley tidak dapat memahami alasan di balik sikap ini. Kompetisi terbuka dan terselubung ada dimanapun ada orang. Kita hanya bisa memilih untuk melindungi diri kita sendiri. Jangan membicarakan hal-hal ini. Laporkan padaku jika terjadi sesuatu di kota Riverfall. Kata pria paruh baya itu kepada Wesley, mengubah topik. Tuan, saya ditempatkan di pangkalan angkatan darat, jadi saya tidak tahu banyak tentang kota Riverfall. Namun, saya mengetahui bahwa komunitas bisnis kota Riverfall baru-baru ini mendirikan perusahaan bernama Group Acton. Menurut rumor, perusahaan itu tidak biasa. Wesley memberitahu pria itu tentang berita yang telah dipublikasikan sambil menggelengkan kepalanya. Distrik bisnis. Tak perlu mengkhawatirkan masalah itu. Pria paruh baya itu menggeleng kecil. Dia tidak mengira kalau Theo memiliki kemampuan untuk membangun sebuah perusahaan. Kirim seseorang untuk memeriksa Theo dan lihat dengan siapa dia berhubungan. Jenderal Dane curiga orang yang seharusnya sudah mati, mungkin masih hidup. Pria paruh baya itu mengucapkan kalimat terakhir secara tidak sengaja, tetapi itu mengejutkan Wesley. Orang yang seharusnya mati pasti Sean, kan? Wesley merenung. Tuan, saya masih belum mengerti. Gumamnya lirih dan menelan ludah. Pria paruh baya itu ragu-ragu dan terdiam sebentar, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk memberitahu Wesley. Lagi pula, dia perlu meminta Wesley untuk menyelidiki apakah Sean ada di kota Riverfall atau tidak. Wesley akan bingung harus berbuat apa jika pria itu bahkan tidak memberinya nama Sean. Bagaimanapun, kamu harus membuat catatan mengenai setiap orang yang dihubungi Theo. Jika ada yang memiliki nama belakang Lane, kamu harus lebih memperhatikan mereka. Kamu tidak perlu tahu apa-apa lagi. Setelah mengatakan itu, pria paruh baya itu berhenti berbicara. Tidak apa-apa jika Wesley bisa mengetahuinya, tetapi akan lebih baik jika dia tidak tahu. Pikir pria itu dalam hati. Ya, Tuan. Saya mengerti. Apa ada hal lain? Wesley mengangguk sedikit dan akhirnya memastikan bahwa mereka sedang mencari Sean. Itu saja. Kamu mungkin akan dipromosikan jika kinerjamu bagus. Setelah pria paruh baya itu selesai memberi instruksi, dia pun mengakhiri panggilan. Wesley perlahan meletakkan ponsel. Pikirannya kacau balau. Sekali lagi, dia terjebak dalam dilema. Dia sekarang sadar bahwa Oldham dan Sean menyimpan permusuhan pahit satu sama lain. Surga tidak bisa membiarkan dua matahari.
atau dua tuan di atas bumi ini. Dengan kata lain, Odom dan Sean tidak bisa hidup berdampingan di dunia ini. Wesley tidak yakin dengan keputusan yang harus dia ambil. Haruskah aku berpihak pada Sean atau Odom? Tanyanya dalam hati. Sean telah menyelamatkan nyawa Greta, menjadikannya penyelamat keluarga York. Itulah sebabnya Wesley rela menyerahkan keluarga Ethan demi Sean. Namun, kali ini berbeda. Pilihannya kali ini berkaitan dengan masa depannya, bahkan masa depan seluruh keluarganya. Odom pasti akan sangat marah jika dia mendapati bahwa Wesley telah membantu Sean dan menjadi mata-mata. Dengan kekuatan Odom, membunuh keluarga Wesley sesederhana menghancurkan semut. Wesley mengagumi Sean dan ingin membantunya, tetapi dia tidak ingin menyeret keluarganya ke dalam kekacauan ini. Dia perlahan duduk di kursi, tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, ajudannya mengetuk pintu dan masuk untuk melaporkan pekerjaan. Wesley mendengarkan tanpa sadar. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia menatap ajudannya. Kamu telah bergabung dengan Angkatan Darat selama bertahun-tahun. Pernahkah kamu mendengar tentang Jenderal Lane dari Barat Laut? Begitu Wesley mengajukan pertanyaan, ajudannya menatapnya bingung. Tentu saja, saya pernah mendengar tentang dia. Semua orang tahu betapa hebatnya Jenderal Lane. Berbicara tentang Sean, wajah ajudan itu terlihat kagum. Menurutmu siapa yang lebih kuat? Jenderal Lane dari masa lalu atau Jenderal Dan saat ini? Tanya Wesley sembari mengangguk. Bab 757, tidak lagi khawatir. Saya tidak tahu, Tuan. Ajudan itu diam sejenak dan menggeleng. Kamu yang paling aku percaya. Kamu bisa jujur padaku. Aku hanya bertanya iseng. Anggap saja obrolan santai antara kita berdua. Wesley menggeleng kecil dan meminta ajudannya untuk duduk. Ya. Ajudan itu tertegun selama beberapa detik, tetapi dia masih mengangguk sedikit. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Saya tidak yakin dan tidak akan berani berpendapat. Namun, saya tahu bahwa 2 tahun lalu, ada jutaan tentara elite di Barat Laut. Masing-masing dari mereka gagah berani dan tak kenal takut. Tak satu pun dari musuh asing berani menembus perbatasan Draconia. Sementara itu, selama 2 tahun terakhir, para tentara telah menjadi sekelompok yang tidak terorganisasi. Mereka telah dikalahkan berulang kali dan telah kehilangan sejumlah besar tentara. Aku dengar wilayah yang hilang dan telah direbut kembali, sekarang hilang sekali lagi. Ajudan itu mengucapkan pikirannya dengan suara rendah. Meskipun pada akhirnya dia menahan diri untuk tidak memberitahu Wesley siapa yang lebih berkuasa antara Sean dan Odom, apa yang dia katakan tetap menyampaikan sikapnya. Ketika Sean ditempatkan di perbatasan, para tentara kuat dan negara damai. Di sisi lain, setelah Odom mengambil posisi Sean, para tentara secara konsisten dialihkan. Para musuh mengawasi mereka dan akan menyerang kapan saja. Sebenarnya, Wesley sangat menyadari semua itu. Menurut data yang dapat dipercaya, jumlah tentara kita yang telah tewas dalam pertempuran selama 2 tahun terakhir adalah beberapa kali, jika tidak 10 kali, lebih tinggi daripada selama 8 tahun masa jabatan Jenderal Lane sebagai komandan. Dulu saya bermimpi pergi ke Barat Laut dan bertarung bersama Jenderal Lane. Namun sekarang, saya hanya ingin tinggal di kota kecil ini dan hidup damai. Saya tidak takut mati. Saya hanya tidak ingin mati sia-sia. Ajudan itu adalah orang yang emosional. Matanya mulai agak berkaca-kaca saat membicarakan hal itu. Dia perlahan memberi hormat, lalu berbalik dan berjalan pergi. Wesley membelalakan matanya, dan emosi di hatinya campur aduk. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menggantikannya. Setiap pria Draconia harus memilih untuk membantunya mendapatkan kembali posisinya sebagai komandan Angkatan Darat Draconia.
Wesley berdiri perlahan, bergumam pada dirinya sendiri. Matanya bersinar penuh tekad. Dia sudah tidak khawatir lagi dengan masa depannya. Odom tidak pantas mendapatkan posisi itu. Jika semuanya terus berjalan seperti itu, Draconia pada akhirnya akan berada dalam masalah besar. Bahkan bangsa ini akan hilang saat itu. Tidak akan ada rumah untuk dibicarakan. Baru pada saat itu Wesley akhirnya membuat keputusan untuk berpihak pada Sean. Wesley mengangkat telepon dan hendak melapor kepada Sean, tetapi setelah berpikir sejenak, dia meletakkan telepon dan memutuskan untuk bertemu Sean secara langsung. Bagaimanapun, sangat mungkin komunikasi di Angkatan Darat akan dipantau. Begitu mereka terekspos, Sean akan dalam bahaya. Di klub bisnis tidak jauh dari gedung grup Acton, Wesley menyamar dan datang menemui Sean. Dia tidak memberitahu siapapun tentang Sean. Tidak ada orang yang bisa dia percayai. Karena itu, dia harus melakukannya sendiri. Mendengar kata-kata Wesley, Theo tiba-tiba mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka Odom akan memperhatikannya secepat ini. Ketika dia kembali, dia telah membuat semua pengaturan dan dengan sengaja menyembunyikan keberadaannya. Tanpa diduga, Odom masih menemukan beberapa jejak. "Jenderal, apa yang harus kita lakukan?" Theo menatap Sean dan bertanya dengan cemberut. "Odom bukan orang bodoh. Tentu saja dia akan memperhatikan aku." Sean sama sekali tidak terkejut. Bahkan, semua itu sesuai harapannya. Odom adalah ajudannya untuk waktu yang cukup lama, jadi dia akrab dengan kepribadian dan pikiran Odom. Odom mungkin sudah curiga sejak Theo meninggalkan barat laut. "Jenderal, saat itu, aku pikir aku telah menangani semua urusan dan bahkan sengaja berbohong tentang keberadaanku. Ini salahku. Aku akan segera meninggalkan kota Riverfall," kata Theo dengan penyalahan diri dan segera berdiri. Meskipun Theo berada dalam posisi yang kuat, dia telah menyaksikan kehidupan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, dan merupakan orang yang tangguh. Dia tidak punya pilihan selain bersembunyi untuk sementara dari Odom, karena Odom sekarang berada dalam posisi berwenang. Yang terpenting, dia tidak mau menjatuhkan Sean. "Apa yang kamu takutkan? Bisa diterima jika kamu ketakutan jika aku baru saja bangun. Namun, jika kamu takut sekarang, semua yang kulakukan akhir-akhir ini akan sia-sia." Yang mengejutkan Wesley dan Theo, Sean sangat tenang dan tidak gugup sama sekali. "Ya." Wesley dan Theo sama-sama tidak bisa berkata-kata. "Wesley, rahasiakan hal ini dari Odom untuk saat ini. Beri aku waktu beberapa hari." Setelah mengatakan itu pada Wesley, Sean menoleh pada Theo. "Bekerja samalah dengan Ben dan ikuti rencana awal. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi," katanya pada Theo sembari mengetuk meja. "Ya, Tuan." Keduanya mengangguk setuju. "Omong-omong, aku tidak menyakiti dua ayah dan anak keluarga Eason, jadi aku menepati janjiku padamu. Aku akan menyelesaikan semuanya dalam beberapa hari ke depan," tambah Sean di akhir. Wesley tidak tahu apa yang akan dilakukan Sean. Setelah tahu bahwa Sean tidak mengingkari janjinya, Wesley berdiri dan mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Bab 758, dia terlalu lugu. "Mereka akan menerima uang mereka yang hilang kembali ketika aku menyelesaikan semuanya, asalkan mereka tidak membuat masalah selama beberapa hari ke depan. Setengahnya untuk pembayaran utang, sementara setengahnya lagi untuk penggunaan pribadi mereka. Aku hanya melakukan ini karena kesopanan padamu." Mendengar kata-kata Sean, Wesley sangat senang dan mengucapkan terima kasih lagi. "Namun, aku harus memperingatkanmu dahulu. Jika mereka masih keras kepala, itu tidak akan berhasil tidak peduli seberapa keras kamu memohon.
Sean mengangkat kepala Wesley. Aku mengerti, Jenderal Lane. Wesley setuju dan mengangguk. Pertemuan itu berakhir dengan tergesa-gesa. Wesley pulang dan beristirahat sebentar sebelum kembali ke Angkatan Darat. Dia akan mencoba mengulur waktu atasannya selama mungkin. Identitas Sean pasti akan terbongkar, jadi dia hanya bisa menundanya selama yang dia bisa. Di saat yang sama, Theo dan Ben sedang melakukan aksi terakhir sesuai rencana terakhir yang disiapkan oleh Sean. Grup Acton dan grup Lane yang baru didirikan harus menyelesaikan kerjasama besar. Seiring berjalannya waktu, efek penggalangan dana Lucas semakin buruk. Tanpa bantuan keuangan, perusahaan terpaksa menghadapi situasi di mana pekerja dan mesin berhenti berfungsi dan semua jenis pekerjaan tidak dapat diselesaikan. Pelanggan akan menolak untuk membayar barang karena masalah produksi, yang akan menempatkan perusahaan pada risiko pelanggaran kontrak. Biasanya, perusahaan-perusahaan itu rukun satu sama lain dan bersedia membantu jika salah satu dari mereka membutuhkan. Bagaimanapun, setelah bertahun-tahun pembangunan, komunitas bisnis kota Riverfall telah membentuk rantai industri yang lengkap, sehingga wajar bagi mereka untuk saling membantu. Namun, semua orang saat ini sedang krisis dan tidak dapat membela diri. Tidak ada yang berani mengulurkan tangan kepada orang lain. Akibatnya, mereka terjebak dalam lingkaran setan. Melihat bahwa perusahaan mereka berada di ambang kebangkrutan, orang-orang itu mau tak mau menaruh kepercayaan mereka pada grup Acton. Secara luas diakui bahwa grup Acton kaya. Situasi stagnan itu akan sangat diringankan selama grup Acton bersedia menginvestasikan sejumlah uang di distrik bisnis kota Riverfall. Oleh karena itu, banyak bos berkumpul dan pergi ke kantor Ben. Ben menerimanya tanpa ragu. Setelah berbicara sebentar, semua orang pergi. Namun, ketika mereka pergi, ekspresi mereka muram. Bagaimana grup Acton bisa begitu kejam dan tanpa ampun? Tidak apa-apa mereka ingin membeli perusahaan kita, tetapi harga yang mereka tawarkan sangat rendah. Kita telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun untuk sampai ke sini. Kita tidak mungkin menjual perusahaan dengan begitu sedikit uang. Semua pemilik perusahaan berteriak marah karena mereka dipenuhi dengan kemarahan akan keadilan. Ben hanya memiliki satu pendirian selama pertemuan mereka tadi. Dia bersedia berinvestasi dalam akuisisi perusahaan mereka. Namun harganya sangat rendah sehingga mereka tidak bisa menerimanya sama sekali. Oleh karena itu, pertemuan berakhir dengan perselisihan. Apakah grup Acton ingin membeli perusahaan kita dan menguasai distrik bisnis kota Riverfall? Aku yakin mereka memikirkan hal itu, tetapi harganya terlalu rendah bagiku untuk menjualnya. Tunggu. Kita harus bertahan selama yang kita bisa. Sekelompok orang itu pergi dengan marah. Tak satu pun dari mereka ingin dibeli oleh grup Acton. Bahkan jika grup Acton benar-benar kuat, hanya orang bodoh yang akan menjual perusahaan mereka dengan harga serendah itu. Kabar bahwa grup Acton berniat mengambil alih perusahaan di ambang kebangkrutan menyebar secara bertahap. Semua keluarga yang sangat terhormat di kota Riverfall dan perusahaan yang tidak terpengaruh bereaksi dengan jijik ketika mereka mendengar berita itu. Grup Acton terlalu sombong. Apa mereka sesungguhnya mengira bahwa perusahaan lokal di kota Riverfall penurut? Pikir mereka. Tidak mungkin mengakuisisi begitu banyak perusahaan dengan harga serendah itu. Perusahaan-perusahaan itu telah bersatu dan membentuk aliansi. Tidak ada yang mau dibeli oleh grup Acton. Lucas pun menerima kabar tersebut. Dia tidak bisa menahan cibiran setelah mendengarnya. Aku tahu itu. Sean hanya bisa sekuat ini dengan bantuan grup Acton. Jadi yang dia lakukan sebelumnya adalah menciptakan peluang bagi grup Acton. Namun, aku hanya bisa mengatakan bahwa dia terlalu lugu. Lucas tertawa terbahak-bahak. Orang bodoh pun tidak akan menerima tawaran grup Acton.
Selain itu, tidak ada orang yang menjalankan bisnis sendiri adalah orang bodoh. Namun, tidak satu pun dari mereka yang tahu bahwa itu bukanlah akhir dari rencana Sean. Itu hanya sebagian dari rencananya. Strateginya harus dilakukan selangkah demi selangkah, dan tidak ada detail yang bisa diabaikan. Sama seperti rencana mengakuisisi lebih dari setengah distrik bisnis kali ini, jelas tidak mungkin hanya mengandalkan grup Acton. Itulah mengapa Sean mendirikan grup Lane sebelumnya. Grup Acton akan mengambil peran penjahat, dan grup Lane kemudian akan muncul sebagai pahlawan untuk menyelamatkan situasi.